lagi dengan gue dari DJ Custom. Oke, di belakang gue sudah ada modifikasi motor Honda CBR 150 CBU. Yang pasti untuk teman-teman yang sudah mengikuti video-video DJ Custom sebelumnya, ada 2 episode sebelumnya, yaitu di proses pengerjaan ketika awal motor ini baru pertama kali masuk, kemudian di proses selanjutnya sampai kita kemarin mengikuti ajang kompetisi kontes di Jakarta Timur. Di episode kali ini, gue akan mereview abis kupas tuntas modifikasi Honda CBR 150 CBU yang ada di belakang gue ini. Ini dia hasil jadinya modifikasi CBR dari tim DJ Custom. Jadi Motif Lovers, motor di belakang gue ini adalah motor Honda CBR 150 CBU dengan tema GP Style, produksi kedua dari DJ Custom. Tentunya gue cukup bangga dan berterima kasih sekali untuk owner motor CBR ini, Om Ivan dari Jakarta Barat, karena sudah mempercayakan motornya untuk dikerjakan oleh tim DJ Custom dan mengambil tema konsep yang sama seperti motor Honda CBR GP Style 01 dari DJ Custom. Yang pertama, bahannya ada di bagian sektor depan, di mana batok lampu aslinya sudah dilengserkan. Tapi motor ini waktu itu masuk kondisinya sudah dimodifikasi juga, teman-teman. Dia waktu itu masuk sudah menggunakan fairing custom model CBR 2.5, tapi ownernya kurang puas dan akhirnya ingin direkonsep ulang dengan temanya GP Style dari DJ Custom. Nah, untuk batok depannya sendiri, ini temanya racing look, sporty, aerodinamis, terkesan aura motor balap banget dengan menyelaraskan desain fairing kanan dan kirinya, tapi masih tetap bisa dipakai harian karena kita tanamkan 2 lampu LED projector di bagian bawah batok depan, yaitu ada 2 pilihan warna juga, warna putih dan warna kuning. Jadi kalau warna putih itu biasanya bisa dipakai untuk malam hari seperti biasa, tapi ketika mungkin jalanannya basah atau mungkin jalanannya berkabut, teman-teman bisa menggunakan pilihan lampu warna kuning yang sudah ada sepaket dalam lampu LED projector tersebut. Sepaket juga dengan windshield, kita pilih warna smoke agar tampilan jauh lebih sporty dan racing abis. Selanjutnya kita pindah ke bagian spatbor depannya. Spatbor depan ini terinspirasi dari MotoGP Honda Repsol yang ditunggangi oleh Dani Pedrosa ataupun Casey Stoner. Bentuknya padat, sporty, dan panjang ke bagian bawahnya menutupi bottom asok depan upside down sehingga bisa menjadi sekaligus pelindung asok depannya. Kemudian di bagian undercore-nya sama seperti CBR GP01, undercore racing yang terlihat lebih padat menutupi sebagian mesin 150 cc-nya serta diselaraskan dengan desain knalpot underbelly. Kita pindah ke bagian belakangnya, masih sama dengan CBR GP01 menganut konsep GP, di mana desain bodi ini kita biasa lihat di motor balapnya Honda, yaitu NSF 250R, atau Motif Lovers juga bisa lihat konsep bodi ini di ajang balapan Moto3. Walaupun secara desain ini bodi balap banget, tapi di bagian kolongnya tetap kita tanamkan lampu LED 3-in-1 untuk penerangan di malam hari. Nah, itu dia Motif Lovers, konsep dasar acuan motor Honda CBR 150 CBU ini dimodifikasi di DJ Custom. Apa sih perbedaannya dengan produksi CBR GP01 yang sebelumnya pernah kita buat? Kalau kita lihat di liverynya ini, semuanya ini tidak menggunakan cutting stiker ataupun dekal, melainkan ini semuanya sentuhan menggunakan painting airbrush dari tim DJ Custom. Mulai dari batok, spatbor, fairing kanan kiri, tangki, undercore, sampai bodi belakang, ini tuh strappingnya ini menggunakan metode painting grafis dari tim DJ Custom. Jadi ini udah bukan stiker lagi, melainkan ini semuanya itu set. Jadi secara finishing dan tampilan looknya jauh lebih eksklusif, elegan, dan detail. Lanjut kita lihat di bagian sektor kokpitnya, di mana speedometer standar sudah kita lengserkan dan kita ganti menggunakan speedometer replika Ducati full digital, berikut dengan voltmeter di sisi kanan dan charger HP di sisi bagian kirinya. Aksen karbon pun kita tanamkan di dashboard ini untuk mengesankan kesan mewah dan eksklusif ketika sedang berkendara. Nah, sekarang kita bahas kaki-kaki yuk. Mulai dari bagian shock depannya ini kita ganti menggunakan upside down berdiameter 51 mili. Kalau kita lihat di bagian pengereman depan pun
kita buat double disc dikombinasikan dengan kaliper 4 piston di masing-masing sisinya dari kita. Nah, untuk mensupport pengereman dengan hasilnya maksimal, di bagian sisi kanan itu kaliper 4 piston dan sisi kiri itu kaliper 4 piston. Bagian master remnya pun ini harus disesuaikan untuk bisa menekan kaliper yang ada di bagian pengereman depan. Kita upgrade menggunakan produk dari kita berdiameter 19 mili sehingga support untuk double disc bagian depannya. Sepakat dengan handle kopling bagian kirinya untuk menyelaraskan area bagian kemudinya. Gak ketinggalan, gas spontan pun berikut saklar kanan dan kiri kita tanamkan di area kokpitnya sehingga makin tambah memanjakan mata ketika sedang berkendara. Ditambah lagi dengan penambahan steering damper untuk memantapkan ketika sedang berakselerasi di jalan lurus. Gak hanya pengereman bagian depan aja, tapi pengereman bagian belakang pun gak ketinggalan kita upgrade juga menggunakan kaliper 2 piston dari kita sepaket dengan master rem serta selang rem depan dan belakangnya. Nah, untuk menambah kesan gambot di area kaki-kaki gak ketinggalan, bagian velg pun kita upgrade, depan menggunakan 3,5 in, bagian belakangnya menggunakan ukuran 4,5 in. Dipasangkan dengan ukuran ban depan 120/70/17 dan bagian belakang 150/70/17. Tentunya untuk mensupport tampilan gak ketinggalan swing arm standar pun yang tadinya lurus aja kita ganti menggunakan swing arm dengan desain model R6 tapi ukurannya lebih mini. Desain ini cukup oke untuk dikombinasikan dengan konsep Cyber GP Style. Tentunya sepakat juga dengan monoshock versi tabung. Dan ada beberapa part juga yang diganti serta ditambahkan di motor ini, mulai dari gear set, foot step underbone, dan bagian spion depannya. Walaupun terlihat motor balap, tapi ya is oke lah, masih bisa buat harian. Gak usah khawatir karena plat nomor sudah kita siapkan, dudukannya di bagian depan dan di bagian belakangnya. Nanti akan kita pasangkan setelah video ini selesai. Nah, kemudian kalau modif lovers jeli, di bagian upside down depan pun, ini teknik pemasangan stang jepitnya pun kita balik, di mana harusnya stang jepit biasanya dipasangkan di atas segitiga depan, tapi di motor ini kita custom sehingga stang jepitnya bisa di bawah segitiga atas. Dan dengan teknik pemasangan ini membuat tampilan motor ini terlihat jauh lebih sporty karena menggunakan konsep stang jepit under yoke. Nah, setelah semua aspek modifikasi di motor ini kita kupas tuntas, rasanya ada yang kurang kalau motor ini nggak kita test drive di jalan raya. So, mari kita riding. Nah, itu dia motif lovers modifikasi Honda Cyber Hard CBU dengan tema GP Style dari DJ Custom. Sudah kita kupas tuntas. Tentunya motor ini jauh lebih baik dibandingkan motor Honda Cyber GP Style milik gua di 01 sebelumnya, karena banyak part-part yang sudah di-upgrade di motor ini, mulai dari bagian pengereman depan satu set dari kita, serta bagian kaki-kaki, bannya, knalpot dengan desain underbelly, dan terakhir di bagian finishing grafisnya pun menggunakan full painting dari DJ Custom. Nah, gimana menurut kalian? Kira-kira motor segini masih ada yang kurang nggak sih untuk ditambahkan part-part berikutnya? Coba tulis di kolom komentar. Sekian video modifikasi dari gua kali ini. Dukung terus modifikasi Indonesia dengan subscribe channel DJ Custom. Jangan lupa like, share juga ke teman kalian, dan tinggalkan di kolom komentar untuk masukan DJ Custom lebih baik ke depannya. Gua dari DJ Custom, pamit undur diri, and see you next video.